Ya di Braunschweig dulu sangat sepi ya, sepi. Kalau dalam bahasa Jermannya itu apa ya, seperti tangisan panjang ya, seperti Tangisan panjang. karena selalu ingat pada keluarga ya, jadi nun jauh di sana. Sahabat Bentara, kita berjumpa lagi dalam podcast Bentara Budaya, ruang untuk menggali kreativitas para seniman di Indonesia, lintas generasi dan lintas wilayah yang diharapkan memberi inspirasi bagi kita semua. Di sini kami akan berbincang dengan seniman untuk menceritakan proses kreatifnya sejak awal mereka memasuki dunia kesenian, mengatasi berbagai tantangan, dan juga menghasilkan karya-karya yang matang. Kita saat ini sedang berada di Bandung, di rumah seorang seniman bernama Tisna Sanjaya. Tisna Sanjaya adalah salah satu seniman Indonesia kontemporer yang memiliki karakter kuat. Dia tidak berasyik masuk di studio, melainkan turun ke lapangan, berbangun dengan masyarakat, mengelola sampah, mengalirkan sungai, membersihkan air, bersama-sama masyarakat berdoa dan lain sebagainya, sehingga karya seninya lebih mirip dengan semacam gerakan sosial. Ini sesuatu yang menarik karena seni akhirnya diyakini bisa juga mengubah keadaan dari yang buruk menjadi lebih baik. Bagaimana proses kreatif Pak Tisna untuk membuat seni sebagai gerakan sosial? Mari kita ngobrol dengan beliau di rumahnya di Bandung, Jawa Barat. Pak Tisna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Senang sekali. Iya. Al-Hajj. Ilham. Terima kasih. Jadi di segmen pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Pak Tisna masuk ke dunia seni, kuliah di Bandung, kemudian ke Jerman ya. Iya, boleh. Nah, pertanyaan awalnya adalah bagaimana asal mulanya Pak Tisna tiba-tiba atau tidak tiba-tiba masuk ke dunia seni? Oh, itu apa ya? Sejak kecil karena lingkungannya sangat menyenangkan di keluarga saya itu dan juga lingkungannya. Ibu saya, bapak saya itu apresiatif lah pada hal yang hubungannya dengan kalau sekarang disebut kreativitas ya. Yeah. Jadi saya itu sejak kecil suka gambaran di mana aja, di tembok, di lantai, sampai ke tembok tetangga itu suka digambarin. Pakai arang atau pakai kenteng-kenteng yang bekas gitu ya. Sampai tetangga itu suka datang ke rumah. Ami, ibu saya kan dipanggilnya Ami. Mi itu entis kayak waktu kecil tuh. Entis tuh, terus gambaran deh, oh iya nanti dicat lagi. Jadi sejak kecil tuh memang lingkungannya, terutama orang tua suka mensupport. Padahal orang tua saya kan bukan dari latar belakang seni. Tapi pedagang kalau tidak salah. Pedagang ayam. Oh, pedagang ayam. Di Pasar Baru. Iya. Nah gitu. Jadi juga di masjid karena suka ada misalkan ada Rajaban, Mauludan, juga ada 17 Agustusan. Jadi saya tuh suka diajakan ikutan acara-acara seni budaya. Juga di tetangga itu ada wayang, Kang Asep Sugandi, ada bring-brung. Saya ingat lah waktu kecil tuh banyak seni-seni tradisi yang hidup. Juga permainan anak-anak. Jadi dari wawasan seperti itu mungkin terbawa terus sampai sekarang.
Oke. Gitu. Nah, waktu itu bagaimana ceritanya kemudian masuk Seni Rupa ITB? Oh, seni rupa. Nah, sebelum masuk seni rupa ITB itu saya di seni rupa IKIP dulu. Oh, di IKIP dulu. IKIP dulu Oke. 1 tahun. Terus saya ke seni rupa ITB. Kenapa berhenti di IKIP-nya, Pak? Ya, saya ingin, saya tuh sejak SD tidak pernah menetap di satu sekolah, jadi saya ingin nyoba. Oh, oke. SD di Ledeng, terus pernah juga di SD Gang Aurora. Ya. Juga ketika SMA di 3 SMA ya, SMA SMA 6, SMA John Mayall pernah, SMA Ampera. Nah juga ketika perguruan tinggi di IKIP, wah saya ingin mencoba di tempat lain, testing ke ITB, juga testing ke Jerman, terus juga ke ISI Jogja, jadi di beberapa tempat. Iya. Maaf suara saya agak serak. Iya, kenapa suaranya Pak Tisna? Nggak tahu nih, tiba-tiba begini mungkin sering kesana kemari lah. Mungkin puasanya terlalu khusyuk gitu. Tapi ya kita coba ya. Oke. Nah, waktu masuk ITB waktu itu pilih jurusan desain grafis atau apa Pak Tisna? Waktu ITB saya masuk jurusan yang ke bawah-bawah sama mahasiswa yang lain. Kata teman-teman, Tisna ke desain produk aja. Oh, desain produk. Lu bisa bikin kapal, bisa bikin motor. Ya udah saya ikut ke sana. Karena informasi kan tidak seperti sekarang ya. Apa itu produk, apa itu grafis, apa itu lukis. Nah, waktu saya coba, ternyata bukan tempat saya di sini. Karena di situ kan pakai penggaris segala macam. Iya. Ilmu-ilmunya. Nah, akhirnya saya pindah ke seni grafis. Oh, dari produk pindah ke seni grafis. Itu semester berapa kira-kira? Ya baru satu semester, kata almarhum Profesor Primadita Brani. Harus dicoba dulu Tisna, katanya 1 semester. Wah saya coba. Jadi saya tahu ya ilmu yang lain. Tapi memang saya nggak di situ. Jadi saya langsung pindah ke 1 semester lah. Dan waktu itu diizinkan ya kayak gitu? Izinkan. Oh. Dan ketika di grafis menemukan bahwa ternyata itu memang sesuatu yang disukai. Oh iya. Jadi belum masuk studio seni grafis. Karena dulu di seni rupa tuh ada namanya mayor seni. Jadi semuanya harus dicoba. 1 tahun itu ya. Jadi lukis, grafis, patung, keramik, coba. Terus ketika saya mencoba semuanya, kata Pak Naryo Tisna, kamu mah cocoknya di grafis. Karena garis-garisnya sensitif, spontan. Mungkin ke sana aja. Jadi berkat Pak Naryo dimasukin ke grafis. Oke. Ya, Pak Tisna waktu itu mendapat kesempatan kuliah di Jerman. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Oh, itu prosesnya menarik ya. Iya. Karena waktu itu ada Profesor Karl Christoph Schul, seorang dosen, guru seni, ahli grafis, maestro. Datanglah ke studio seni grafis untuk memberikan workshop. Nah, saya ikutan waktu itu. Berbulan-bulan saya ikutan karena saya suka ya grafis. Akhirnya beliau mengajak saya untuk ke Jerman. Jadi beliau yang dari sekian banyak student itu dan asisten, saya yang dia sukai. Hanya satu Pak Tisna aja? Ya, hanya saya. Jadi saya tuh di sana, nggak bisa bahasa Jerman. Juga meninggalkan istri yang sedang mengandung anak pertama. Terus juga nggak punya duit. Terus karena didorong ya oleh keluarga, oleh istri, ini kesempatan yang langka katanya, itu kan tahun 80-an akhir ya, jarang untuk punya kesempatan seperti itu. Akhirnya pergilah ke sana. Dan di sana bayangin nggak bisa ngomong Jerman, Inggris juga sedikit-sedikit, tapi karena ada energi, ada spirit yang suka gitu ya, sehingga dengan gestur, dengan gambar, dengan apa, dan juga lama-lama belajar ke Goethe Institute. Belajar bahasa, ketemu orang-orang yang energinya juga sama gitu ya. Akhirnya alhamdulillah bisa hidup di sana itu. Itu tepatnya nama kampusnya apa itu Pak Tisna? Namanya itu
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, sebuah kota yang sangat indah ya. Saya suka sekali di sana. Di Jerman bagian mana itu, Pak? Jerman utara ya, yang Jerman dekat ke daerah Hannover. Pokoknya sebetulnya sepi ya, daerah sepi. Di situ tuh beda dengan Berlin atau Munchen atau Hamburg. Sekolah-sekolahnya banyak yang lebih ke kontemporer lah katanya, internasional. Kalau di tempat saya sekolahnya hanya memang fokus di sana itu. Banyak orang-orang asing. Di kelas saya ada dari Thailand, dari Meksiko, ada dari Jerman Timur. Jadi di kelas saya tuh sangat kontemplatif di sana tuh. Saya suka sekali. Kalau tidak salah belajar ETSA ya, Pak ya? Iya, belajar ETSA. Sebetulnya di ITB juga saya udah pernah belajar ETSA. Tapi di sana lebih mendalami yang hubungannya dengan bisa disebut mental ya. Ekosistem. Karena saya datang ke sana tuh oleh Profesor Schulz tuh nggak langsung diajarkan seni, tapi bagaimana cara mempergunakan mesin, bagaimana kertas melembabkan, bagaimana cara asam yang mencampur asam, terus kuas, terus berbagai hal yang hubungannya dengan medium ya, medium. Yeah. Yang itu tuh berakibat bagus sekali untuk mentalitas. Oh, kesabaran. Prosedur ya. Prosedur sederhana, tapi lama-lama berpengaruh ke seni-seni yang sekarang saya jalani. Kalau disederhanakan, ETSA itu sebetulnya apa bedanya dengan teknik grafis yang lain? Oh ya, kalau ETSA itu merupakan satu kumpulan dari cetak dalam, ya cetak dalam. Jadi di dalam cetak dalam itu yang biasa mempergunakan plat tembaga atau besi atau seng atau sekarang fiberglass juga bisa. Tapi kalau ETSA itu diasam. Jadi si platnya itu dibersihkan dulu, terus dikasih aspal, terus sudah kering ditore dengan jarum yang tajam, terus sudah gitu belakangnya dilabur dulu gitu ya supaya tidak kena asam, maka diasam. Nah, ketika proses mengasam itu kita itu harus peka, harus tahu, makanya harus berkali-kali, harus tekun sehingga nanti tahu mana yang sudah hitam, mana yang dalam, mana yang belum dan sebagainya. Jadi ada unsur mengetsa itu atau seni grafis itu ada hubungannya dengan teknologi ya, ada hubungannya dengan chemical. Gitu. Dan hasilnya lebih kaya ya Pak? Hasilnya itu ETSA itu apalagi kalau digabung dengan aquatin, dengan dry point, dengan sugar aquatin, dengan berbagai hal yang hubungannya dengan teknik cetak dalam, itu hasilnya tuh kadang-kadang tidak terduga. Karena ada proses semacam hijrah ke ruang ETSA. Makanya saya memberi nama ETSA pada anak saya itu sebagai penghormatan. Anak yang keberapa? Anak yang kedua, perempuan. Oh. Ketika saya di sana, ETSA, waduh, saya ingat ketika lahir ETSA itu, saya sedang mengetsa. Oh. Ya. Lahirnya di sana juga? ETSA lahir di sini, jadi anak kedua lahir di sini. Oh, okay. Tapi saya sedang di sana, juga sedang mengetsa. Okay. Karena Jiko juga sedang di sini, lahir, saya sedang di Jerman juga, jadi anak kedua. Jadi 2 kali saya ke sana. Nah, selain belajar ETSA, tentu saja Pak Tisna juga belajar tentang kebudayaan masyarakat Jerman ya. Apa yang Pak Tisna temukan waktu baru datang dan bagaimana perkembangannya? Ya tentu saja berbeda ya di sini dengan di Jerman. Tapi sama secara universal. Meskipun di sana beda bahasa, beda budaya, beda agama, misalnya secara general ya. Tapi kalau kitanya mau belajar, mau kita dengan tekun, fokus untuk saling belajar lah begitu ya, saling ingin tahu apa yang mereka punyai gitu. Nah jadi tidak asing, tidak asing. Misalkan sampai sekarang dengan teman-teman yang
di Jerman itu dengan profesor institut atau dengan para alumni terus berhubungan. Jadi ada budaya-budaya, misalkan budaya yang apa ya, kalau bekerja mereka itu serius gitu ya. Kalau bekerja punya sistem, meskipun sistemnya juga kita punya, tapi saya belajar dari sistem ekosistem yang ada di sana. Dari sana sepi sekali ya Pak ya? Ya di Braunschweig dulu sangat sepi ya. Sepi kalau dalam bahasa Jermannya itu apa ya, seperti tangisan panjang ya, seperti tangisan panjang. Karena selalu ingat pada keluarga ya, jadi nun jauh di sana kan waktu itu masih muda, jarang ya ke luar negeri, dan pertama kali ke luar negeri ya ke Jerman. Jadi intens sekali berkarya itu. Nah, saya banyak belajar dari seniman-seniman lah, banyak yang saya pelajari di sana. Sampai berapa lama Pak Tisna sendirian tanpa keluarga di sana? Di sana pertama 1 tahun, yang kedua 2 tahun. Terus udah gitu keluarga ikut dari beasiswa DAAD. Oh iya, terus kemudian berlanjut ya untuk studi S2 ya? Ya S2 dengan beasiswa dari Deutsche Akademische. Itu pada kampus yang sama? Sama. Dan juga memperdalam ETSA? Memperdalam ETSA, tapi saya lebarkan pada ilmu-ilmu yang lain. Misalkan saya pelajari, karena di sana itu museum-museum, atau pameran-pameran, atau aktivitas-aktivitas seni kontemporer sangat banyak ya. Sehingga dari metode pemikiran ETSA itu atau grafis ya, saya lebarkan menjadi ternyata misalkan grafis itu tidak hanya grafis saja, tapi bisa jadi apa ya, peristiwa kebudayaan seperti apa yang dilakukan oleh Joseph Beuys. Gimana maksudnya Pak Tisna? Ya misalkan karya-karya otonom yang Joseph Beuys kerjakan, misalkan patung atau drawing, dari sana tuh bisa jadi ide misalkan karya saya ini ya. Ini kan di tengahnya grafis. Ini ada grafis. Tapi ketika di ruang pameran, ketika masuk ke ruang publik, itu kan jadi banyak tuh interaktif. Itu tulisan-tulisan dari publik ketika di Galeri Sumarja tuh. Awalnya grafis. Nah, begitu juga metode Beuys. Beuys itu kan misalnya pohon itu kan ketika di taman personal. Tapi ketika dibawa ke ruang publik, 1, 2, 3 jadi 99, jadi 9.000-an atau 7.000 pohon oak. Jadi itu jadi peristiwa publik. Peristiwa dari peristiwa personal itu. Nah, untuk sampai ke sana ada metodenya yang harus dipelajari, tidak ujung-ujung. Para sahabat Bentara, Joseph Beuys itu salah satu seniman penting di Jerman ya. Dan juga tampaknya memberi inspirasi untuk Pak Tisna. Sempat ngobrol dekat gitu dengan Joseph Beuys? Enggak. Pas saya ke sana, beliau sudah meninggal. Jadi saya 87 ya di awal sana. Beliau meninggal 86 atau ya 2 tahun sebelumnya lah. Oke. Tetapi Pak Tisna merasa dia berperan penting ya dalam... Sangat penting. Karena dia seniman yang tidak hanya seni untuk seni. Tidak hanya untuk ekspresi diri sendiri, suka sendiri saja. Tapi dia seni sosial, seni yang hubungannya dengan masyarakat, seni hubungannya dengan sosial, politik, kebudayaan, bahkan bisa masuk ke dunia spiritual dan sebagainya. Kenapa bisa begitu ya Pak ya? Karena seni yaitu mungkin tidak seni saja, bidang-bidang keilmuan lain juga kalau diperlebar menjadi peristiwa kebudayaan, peristiwa ekonomi, peristiwa spiritual, itu akan berhubungan dengan tidak hanya makhluk antar manusia aja, tapi secara makrifat bisa berhubungan dengan makhluk-makhluk atau ekosistem yang ada di luar, lingkungan hidup, dengan ruh-ruh, dengan para karuhun orang yang sudah meninggalkan, dengan bahkan dengan benda-benda yang katakanlah industri yang kita anggap mati, tapi oleh energi seni yang dia lebarkan menjadi peristiwa spiritual, dia bisa jadi peristiwa spiritual. Jadi tidak berhenti di situ. Itulah spirit yang disampaikan oleh Beuys yang
saya tangkap seperti itu. Yeah. Tapi sebetulnya saya sebelum ke sana kan saya aktif di seni-seni tradisi ya, atau seni-seni di masjid. Yeah. Juga begitu, sama sebetulnya apa yang disampaikan oleh Beuys dengan tradisi-tradisi di kita itu. Oh, justru ketika di Jerman lewat Joseph Beuys, Pak Tisna menemukan pertautan spiritualitas dan seni. Iya betul. Sebetulnya energi karena sudah ada di sini, ketika di sana tuh nyambung. Kenapa bisa nyambung dengan dia, tidak dengan seni yang lain gitu ya? Mungkin ada energi yang sama. Kan saya dari sini tuh diberi doa kan oleh orang tua saya tuh. Yeah. Ini doanya, baca aja itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Jadi itu doa ini ya, doa kojo. Ketika ke sana mungkin ada juga seniman yang kayak Beuys. Beuys kan pendoa juga ya dalam bentuk hadiah. Iya, iya, iya. Dan salah satu karya dia menanam pohon ya, yang sangat terkenal. Itu konsep besarnya kayak gimana Pak Tisna? Nah itu juga nyambung. Ketika saya di sana 87, 88 lahir Zico, anak saya pertama, dan Profesor Schultz itu menghadiahkan dengan saya menghadiahkan pohon. Sebelum saya kenal Beuys ya, yang pohon itu. Terus kata Profesor Schultz, Tisna, di sini kalau ada anak yang lahir selalu menghadiahkan pohon. Maka saya dengan Profesor Schultz itu menanam pohon di danau dan besar, pohon Zico namanya. Nah, tapi ketika saya lihat di dokumenta, Beuys juga nanam pohon untuk apa? Untuk kota Kassel. Jadi sebetulnya aneh ya, ajaib. Ada yang kita tanam, Beuys juga ada yang kita tanam. Jadi ini dalam bentuk kesenian Beuys itu. Kalau yang ditanam oleh Beuys dan di negeri kita sendiri untuk kehidupan sehari-hari spiritual. Oh, jadi proyek menanam pohon oleh Beuys itu bagian dari proyek seni untuk dokumenta? Dokumenta. Oh, ada berapa pohon waktu itu Pak Tisna? Yang Beuys itu kalau nggak salah 7.000 pohon oak dan batu basel ya, batu pohon. Nah Joseph Beuys, saya waktu nanamnya nggak ada karena saya belum ke sana kan. Iya. Nah itu di awalnya memang banyak juga yang pro dan kontra. Tapi Beuys kan orangnya kekeh dan dia bisa menjelaskan pada berbagai pihak tuh, baik pada penguasa kota ya, baik pada parlemen, baik pada sponsor maupun kreativitas dia membuat apa supaya kan itu harus beli pohonnya dan sebagainya, harus dibiayain. Tapi dia menggalang dana dengan karya-karya grafis, dengan karya drawing, dengan karya seni ya. Jadi bagaimana Beuys itu di satu sisi ada yang ingin dia sampaikan secara personal, tapi di sisi lain kaki dia bagaimana dia melobi berbagai pihak yang mungkin tidak dia sukai, harus masuk ke politik, penguasa, sponsor dan sebagainya. Dan itu yang saya pelajari dari Beuys. Dan menanam pohon akhirnya menjadi peristiwa seni ya, art performance ya? Iya, waktu saya ke sana 2002, si pohon-pohonnya yang dulu 83 kalau salah dokumenta keberapa itu, itu tuh pohonnya kan baru ditanam. Tapi ketika saya kemarin 2002 ke sana, pohonnya itu sudah di mana-mana hijau. Jadi dokumenta tuh seperti hutan ya, bayangkan seni ya, seni yang dulunya seperti itu, jadi bermanfaat, barokah. Iya, iya. Gitu. Dan kemudian Pak Tisna lulus sebagai master schooler ya? Master schooler. Itu apa itu? Predikat apa itu Pak? Ya predikatnya kalau di sini mungkin S2 lah ya. Master ya? Master schooler itu. Dan itu master schooler itu gelar yang hanya ada di Jerman. Kalau di Amerika atau di negara lain kan MA. Master of Art. Gitu. Ya. Pak Tisna, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana kiprah Pak Tisna selanjutnya setelah kembali ke Indonesia pada segmen kedua ya. Baik, terima kasih. Sahabat Bentara, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Tisna Sanjaya pada segmen kedua. Simak terus, terima kasih.
kritis, tidak langsung menuduh siapa ya. Jadi ini mungkin bagian dari apa yang harus kita perbaiki. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.